warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini merupakan malam Ahad tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1435 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 1 Maret 2014. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-203 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Alam Basri Siregar. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketujuan kepada qori kita tadi yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga pengajian kita atau diskusi malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya adalah pembacaan selawat yang dipimpin oleh Al-Ustaz Iqbal Habibi. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفذ
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات. في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. وعافية الأبدان وشفائها. ونور الأبصار وضيائها. وعلى آله وصحبه وسلم. واشف به مرض قلبي وما بي. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين. وإمام المتقين. وخاتم النبيين. سيدنا محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه المقام المحمود. الذي يربطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم على نور الأنوار
Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Iqbal Habibi yang telah memimpin pembacaan sholawat. Semoga nanti di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, malam ini kita menampilkan narasumber tunggal, yakni Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Jadi malam ini barangkali bisa kita buka nanti sesi tanya jawab, mungkin lebih luang waktu malam ini. Oleh karena itu, pada malam ini Al-Ustaz akan menyampaikan materinya tentang istighfar. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan, kita simak materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kita hormati, imam kita sekaligus memandu sholat di hadapan kita bersama, para ustaz yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini mengambil judul Al-Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita ketahui dahulu ta'rif istighfar. Al-istighfar talabul maghfirah ba'da ru'yati qabihil ma'siyah wal i'rad anha. Istighfar adalah meminta ampun setelah memandang buruknya maksiat dan berpaling darinya. Istighfar maksudnya thalabul maghfirah, meminta ampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melihat buruknya maksiat yang dilakukan, keji, buruk, dan berpaling dari maksiat itu, ditinggalkan. Maksiat yang selama ini terasa manis menjadi pahit, ditinggalkan semuanya. Jadi itulah yang dikatakan istighfar. Hal ini kita kutip dari As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Kemudian dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa mukminin dan mukminat. Muhammad ayat 19. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad meminta ampun atas dosanya,
Kemudian beliau juga diminta oleh Allah Ta'ala memintakan keampunan untuk mukminin dan mukminat, orang-orang beriman dari laki-laki dan beriman dari perempuan. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim, dan mohonkanlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga menyuruh Nabi kita agar meminta ampun, memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang ketiga, firman Allah dalam surah An-Nasr ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Berikut Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan engkau berada pada mereka. Maksudnya, selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka. Kemudian, dan Allah tidak juga menyiksa kalau mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kutipan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, sekarang mari kita perhatikan maksud ayat tersebut. Yang pertama, wastaghfir li dzambika. Jadi sebagaimana diterangkan pada pengajian-pengajian kita yang lalu, karena ini dalil, hendaklah dibaca ayatnya langsung, sebagaimana fatwa Imam Syuuti di dalam kitab beliau Al-Hamdulillah Fatawi. Misalnya, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Langsung, jangan dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan firman Allah Ta'ala. A'udzubillah itu bukan firman Allah Ta'ala. Langsung firmannya dibaca. Jadi qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambik. Jadi langsung firman Allah dibaca, jangan dibaca lain-lain. Jangan dibaca a'udzubillah, jangan dibaca bismillah. Langsung kalau ingin menyatakan dalil, langsung ayat itu dibaca, langsung dibaca. Jadi kalau dibaca lil qasdit tilawah Al-Quran, apabila dibaca lil qasdit tilawah, maksudnya membaca, baca a'udzubillah dan baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau Al-Quran dibaca lil qasdil ihtijaj, menyatakan dalil, hujjah, tidak usah baca a'udzubillah, tidak usah baca bismillah, karena nanti akan terjadi qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah itu bukan firman Allah. Tidak ada ayat Al-Quran berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan firman Allah. Nah, jadi langsung saja ayatnya dibaca. Nah, demikian tadi menurut Al-Imam As-Syuuti di dalam Al-Hamdulillah Fatawi. Nah, wastaghfir li dzambika, dan mohonkanlah keampunan untuk dosa-dosa. Ini diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, utlubil ghufran min Allah, minta keampunan kepada Allah. Jadi aneh, perintah ini aneh. Nabi kita disuruh minta ampun kepada Allah. Minta ampun itu dari dosa-dosa. Bahkan minta ampunlah kepada Allah bagi dosa, dari dosa.
Sedangkan Nabi kita maksum, tidak berdosa. Nabi kita itu tidak berdosa. Walaupun Nabi kita pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tegasnya Nabi maksum dari dosa. Malaikat juga maksum dari dosa, tidak berdosa. Apa maksudnya ini? Diterangkan, beliau mempunyai makam yang tinggi. Nabi Muhammad itu mempunyai makam yang tinggi. Kemudian irtafa alaihi salatu wassalam anhu ila ala, kemudian meningkat Nabi Muhammad SAW kepada lebih tinggi lagi. Makamnya sudah tinggi, kemudian naik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, kalau terjadi demikian, Rasulullah memandang makam sebelumnya itu dosa. Makam sebelumnya itu dosa karena dia meningkat lebih tinggi. Nah, inilah yang diibaratkan, yang dikatakan dosa, merasa berdosa. Sebenarnya Nabi itu tidak berdosa, apalagi pergeseran makam itu. Jadi inilah yang dikatakan orang hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, baik pada pandangan orang-orang yang baik, tapi sudah dosa pada pandangan orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi ukuran manusia masih baik, tapi dia tidak baik lagi. Kalau abrar memandangnya baik, tapi kalau muqarrabin memandangnya sudah dosa. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hal itu juga irsyad baginya alaihi salatu wassalam kepada tawadhu. Kemudian memandang amal yang dilakukannya kecil dan menjauhkan amal. Dengan dia memandang makam yang ada di sini, makam sebelumnya itu dianggapnya dosa. Kemudian membuat Nabi lebih tawadhu, rendah hati. Nabi itu tidak memandang amal ibadahnya, memandang kecil amal ibadahnya. Itu gunanya dia memandang makam yang sebelumnya itu dipandangnya dosa, padahal tidak dosa. Nah, itu menurut penjelasan di sini. Nah, kemudian wal mu'minina wal mu'minat, dan dosa orang mukmin dan mukminat. Jadi Nabi kita juga disuruh meminta ampun kepada Allah Ta'ala, memintakan keampunan untuk umatnya. Dikatakan di sini, lidulu bi ummatika bidu'ai lahum wa tarhibihim fi masjidihim ufranahum, bagi dosa-dosa umatmu dan mendoakan mereka dan menggemarkan mereka untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi juga mendoakan kita. Kalau begitu menurut ayat ini, kita sudah mendapat doa Nabi kita. Kita sudah didoakan oleh Nabi kita. Doa Nabi pasti makbul, pasti makbul. Tentu sudah didoakan Nabi karena umatnya, kita ini umatnya. Jadi kalau begitu, setiap umat Muhammad pasti masuk surga, pasti. Tapi ada melalui neraka, ada yang tidak. Ada masuk neraka lebih dulu, ada yang tidak. Sudah doakan sama dengan berkorban. Ada juga orang membuat lucu, mengatakannya, kau sudah berkorban? Sudah. Kapan? Saya dulu sudah dikorbankan oleh Nabi SAW. Karena Nabi waktu berkorban, dia berdoa, Allahumma taqabbal minni wa amala mubahi min ummati. Ya Allah, terimalah korbanku, kata Nabi, dan korban orang-orang yang tidak pernah berkorban dari umatku. Jadi mana yang tidak pernah berkorban? Sudah pernah dikorbankan Nabi. Wa amal
lam yudhi min ummati. Begitulah kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, luar biasa. Sampai beliau wafat pun mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Dan waktu meniti as-sirat di hari kiamat, di antara as-sirat itu Nabi kita juga mengucapkan ummati, ummati, umatku, umatku. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Itu ucapan Nabi yang lain, Rasul yang lain. Tapi Nabi besar kita Muhammad SAW mengucapkan ummati, ummati, umatku, umatku. Sehingga tidak ada lagi umatnya yang diperhatikan di pada masyar. Umat Muhammad yang masuk neraka karena disembunyikan malaikat di padang mahsyar. Sudah masuk Nabi kita ke surga, baru dia dikeluarkan. Semoga bukan kita orangnya, bukan kita. Nah, kemudian minta diampuni dosa orang mukmin mukminah. Kenapa? Li'annahu hakun nas bidzalika minka. Karena bahwasanya mereka manusia yang paling berhak, lebih berhak daripadamu. Manusia ini, kita ini berdosa, Nabi tidak berdosa. Orang yang berdosa yang berhak minta ampun itu, kita yang wilayah. Nah, kemudian lianna ma'amilu min khairin kana laka mithlu ajri. Karena bahwasanya apa yang mereka amalkan dari kebaikan adalah bagimu seumpama pahala. Apa saja kebaikan yang kita buat, Nabi Muhammad tetap dapat pahala. Kita sholat, Nabi dapat pahala. Kita puasa, Nabi dapat pahala. Zakat haji, Nabi dapat. Pokoknya segala amal ibadah kita, Nabi Muhammad tetap dapat pahala. Karena dia Maha Guru semuanya. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu masalah mengirim bacaan Fatihah kepada Nabi. Kita mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak boleh, tak boleh. Kenapa Nabi kita dikirim Fatihah? Tak dikirim pun dia dapat juga. Kita baca saja dia dapat. Karena dia Nabi, karena dia Rasul. Itu pendapat yang mengatakan tidak boleh mengirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tak pernah kita dengar, tak pernah kita baca beliau-beliau itu mengatakan ila hadratin Nabi, ila hadratin, tak pernah. Tak dijumpai riwayat. Jadi ada yang mengatakan tak usah kirim Fatihah kepada Nabi. Pendapat yang kedua mengatakan kalau dikirim kenapa? Apa salah? Nabi itu yang sempurna, tapi yang sempurna masih bisa menerima kesempurnaan. Al-Kamil, Al-Kamilnya baru kamal. Yang sempurna itu masih menerima kesempurnaan. Ibaratnya kaca di rumah kita, jendela disekak supaya berkilat rapi, tambah disekak tambah rapi, disekak terus disekak tambah rapi. Apa saja? Nah, jadi kalau mengikut pendapat yang mengatakan boleh, silakan baca. Kalau mengikut pendapat yang mengatakan tidak boleh, tak usah baca. Yang penting jangan merantang gara-gara itu. Tidak berat. Senang amalkan, dia senang tak apa. Nah, kemudian berikutnya, karena Nabi itu dianggap lemukamil ghair mithlu ajri dari kaloi, menyempurnakan yang lain dapat pahala seperti orang yang disempurnakan itu. Artinya Nabi kita itu menyempurnakan orang lain, beramal orang lain itu dia dapat pahala. Sama dengan Nabi itu siapa? Apa saja diamalkan oleh umatnya, dia dapat pahala. Sama dengan itu siapa? Guru, ustaz. Kalau diamalkan, jamaah yang mengamalkan yang disampaikannya, dia dapat pahala.
pahala. Jadi itu makanya Ustaz tidak bagus main patok mesti sekian. Tahu saya begitu, dia sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada diberi orang boleh, tidak dikasih orang tidak. Jangan lupa pengajian kita yang lalu. Apa itu? Sholat, habis sholat dapat uang? Tidak. Puasa, siapa duka dapat uang? Tidak. Haji, selesai haji dapat uang? Tidak. Semua itu wajib. Mengajarkan ilmu juga wajib. Jadi selesai mengajarkan ilmu tidak dapat uang. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Nah, jadi begitu tadi Nabi memintakan keampunan untuk mukminin dan mukminat, termasuklah kita di dalamnya. Berkata sebahagian ulama, keadaan Nabi itu bisa dibagi pada 3 bagian. Pertama, Nabi beserta Allah. Beserta Allah. Jadi kalau beserta Allah, wahdah. Nabi beserta Allah, itu saja. Satu. Yang kedua, Nabi beserta dirinya. Nabi beserta dirinya. Karena itu dia disuruh meminta ampun terhadap dosanya. Jadi memandang diri, karena itu Nabi kita itu disuruh meminta ampun. Kemudian Nabi beserta mukminin, mukminat. Nah, kalau Nabi beserta mukminin, berarti Nabi kita disuruh meminta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dosa-dosa mereka. Jadi ada Nabi sendiri saja, ada Nabi beserta dirinya, ada Nabi beserta mukminin. Kalau beserta dirinya, dia minta ampun kepada Allah. Kalau beserta mukminin, meminta ampunkan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Nah, dan ayat ini dikatakan aja ayatin fil Quran. Apa maksudnya itu? Ayat yang paling diharap, paling mengharap dalam Al-Quran. Kayak kita harap supaya diampuni, kita harap supaya Nabi minta ampunkan untuk kita. Nah, kemudian tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perintah ini. Allah suruh Nabi kita minta ampun, memintakan keampunan untuk umatnya, dan juga Nabi minta ampun untuk dirinya dilaksanakan, kepada umatnya untuk umatnya dilaksanakan juga. Memohonkan keampunan untuk umatnya. Wala syakka wa annahu la syakka anna Allah Ta'ala ajabahum. Dan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Ta'ala memperkenankan. Dia minta ampun untuk umatnya, diperkenankan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Fa innahu law lam yurid ijabatahu fihi lama amaru bidzalik. Sesungguhnya kalau Allah Ta'ala tidak ingin mengijabahnya, tentu tidak disuruhnya. Tentu tidak disuruhnya. Allah menyuruh, berarti dia mau mengijabahnya, memperkenankannya. Laksanakan yang Nabi kita. Nabi kita minta ampunkan untuk kita, dia ijabah oleh Allah Ta'ala. Itu maka dikatakan ada ayatin fil Quran Karim. Nah, demikian penjelasan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi Al-Khalwati Al-Burushawi dalam kitab Ruhul Bayan, sebuah kitab tafsir berhaluan tasawuf. Pernah saya ceritakan dalam surah lama sekali. Kitab ini dikarang oleh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi. Saya tidak tahu membaca kampungnya ini. Jadi saya tanya jamaah haji dari Turki, di waktu ziarah dia bilang apa? Jabal Sur. Nah, jadi namanya Bursawi, Bursa.
Itu namanya. Dan beliau ini termasuk pengaruh Thariqah Khalwatiyah. Thariqah Khalwatiyah. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian maksud ayat tadi. Yang pertama, menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, mazhabnya Hanafi. Ulama-ulama dahulu yang begitu bangga dia. Syekh Mustafa Al-Hanafi, Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, Asy-Syafi'i, Al-Maliki. Kalau sekarang tak ada mazhabnya. Kalau sekarang tak nampak mazhabnya. Tak nampak, tak ada mazhab. Ada pula lagi mengatakan tak usah pakai mazhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Bagus. Kalau mampu silakan. Kalau mampu silakan. Tapi sekarang ini siapakah orang yang mampu mengambil hukum dari Al-Quran, mengambil hukum dari hadis tanpa ulama? Ada yang mampu? Membaca Al-Quran pun tak tahu. Kalau tidak kayak ulama itu mana tahu kita baca Al-Quran. Sombong sekali, tinggi. Nah, jadi berikut, kalau tadi wastaghfir li dzambika, sekarang ayatnya wastaghfirlah, mohonlah keampunan kepada Allah. Nah, penjelasannya, Nabi kita disuruh memohon ampun kepada Allah. Ini tidak mencemarkan, tidak mencela, tidak mencacatkan isma dia. Maksudnya, Nabi kita disuruh meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini tidak merusak maksumnya Nabi. Tidak. Nabi tetap maksum. Bahkan bukan Nabi kita saja, seluruh Nabi, seluruh Rasul maksum dari dosa. Rasul-rasul itu tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pernah berbuat dosa kecil. Dosa besar tidak pernah, dosa kecil itu tidak pernah. Itu pendapat yang muktamad. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi tidak pernah berbuat dosa besar, tapi kalau dosa kecil ada. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat itu tidak diterima oleh mayoritas ulama. Jumhur ulama tetap mengatakan dosa besar, dosa kecil tak ada, tak pernah dilakukan lagi. Bahkan Nabi tidak pernah melakukan perbuatan makruh, tak pernah. Nah, lalu ada yang mengatakan, bagaimana mungkin Nabi tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh? Tapi ada riwayatnya. Bukankah Nabi kita pernah minum berdiri? Dalam satu riwayat, bukankah Nabi kita pernah buang kecil berdiri? Benar, betul. Tapi Nabi membuat begitu bukan maksudnya berbuat makruh. Nabi mencontohkan bahwasanya buang kecil berdiri, minum berdiri itu tidak salah, tidak harga, tidak mengajarkan kepada umatnya, menunjukkan kepada umatnya, jadi berpahala. Berpahala, mengajarkan itu dan berpahala. Maka kata ulama-ulama tauhid, Nabi tidak pernah berbuat yang makruh, apalagi yang haram. Jadi Nabi, Rasul, malaikat maksum dari dosa, terpelihara dari dosa. Selain mereka itu berdosa. Walaupun ada yang mengatakan Imam Syiah maksum dari dosa, tadi itu kebanyakan dosa itu. Tak betul itu. Nah, kemudian jadi perintahnya tadi istighfar kepada Nabi tidak merusak maksumnya Nabi. Maksumnya Nabi itu dari dosa. Misalnya Nabi Adam. Kita ulangi sedikit, kaji kita sudah lama kali. Nabi Adam itu tidak berdosa, maksud dari dosa, tetapi berbuat maksiatkah Nabi Adam? Berbuat. Al-Quran mengatakan itu. Nabi Adam berbuat maksiat, tapi tak berdosa. Kenapa Nabi Adam berbuat maksiat? Memang Allah
maksiat. Jadi tapi dia tak berdosa. Maka dikatakan di dalam kitab tafsir As-Sawi, Hasyiah As-Sawi Al-Maliki oleh Alim Ahmad bin Muhammad As-Sawi mengatakan begini, siapa mengatakan Nabi Adam tidak, siapa mengatakan Nabi Adam berdosa, rusak imannya. Siapa mengatakan Nabi Adam tidak berbuat maksiat, rusak imannya. Ulangi, siapa mengatakan Nabi Adam berdosa, rusak imannya. Karena seorang Rasul tidak berdosa. Ya. Siapa mengatakan Nabi Adam tidak berbuat maksiat, rusak juga imannya. Karena Al-Quran mengatakan Nabi Adam berbuat maksiat. Bingung. Karena begitu. Jadi Nabi Adam tidak berdosa walaupun dia berbuat maksiat. Tetapi Nabi Adam itu merasa berdosa. Kan beda ya? Berdosa dengan merasa berdosa berbeda. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ada imam berdoa itu, kita sholat, imam berdoa, jangan diaminkan sebelum berhenti. Jangan diaminkan. Kalau diaminkan susah nanti. Misalnya, Rabbana zalamna anfusana, amin. Coba terjemahkan tuh. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, amin. Dia belum habis dulu doa itu baru berhenti dia menjamin. Jadi sekali lagi Nabi Adam tidak berdosa, cuma dia merasa berdosa. Kenapa dia merasa berdosa? Karena makamnya tinggi. Itu istilahnya tadi, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Masih baik pada pandangan orang-orang yang baik, dan sudah dosa pada pandangan yang dekat kepada Allah, yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita ulang kembali pengajian yang lama dulu, hari pada sering hari Jumat, sholat Jumat di Masjid Raya Medan. Setelah sholat Jumat, pulang Jumat, dia singgah di depan jalan utama, ada orang jual air kelapa muda. Jadi yang Jumat tadi ada kebetulan anak SMP, dia belilah air kelapa muda itu, dia isap-isap. Dia bisa-isap. Bagaimana orang melihat dia mengisap air kelapa muda itu? Biasa saja. Tapi kalau khatib itu mengisap air kelapa muda, khatib kemana itu? Mudah-mudahan besok masuk koran dia itu. Kenapa? Padahal minum makruh saja, berdiri makruh. Minum air kelapa muda boleh. Berbeda makam menyebabkan berbeda penglihatan orang. Penilaian orang berbeda. Sama dengan kalau kain cicak jatuh ke atas kain hitam tak kelihatan. Tapi kalau jatuh ke atas kain putih jelas kelihatan. Kalau orang biasa berbuat salah biasa saja. Tapi kalau ustadz berbuat salah heboh. Sampai ustadz menikah pun tak boleh 2 kali. Heboh dia. Itu bukan apa? Berbeda makom. Baik. Ya sudah habis ini bicara pertama. Kemudian adapun istighfar Nabi Muhammad SAW itu untuk menambah pahalanya dan menunjukkan kepada umatnya agar menjunjung istighfar itu. Pertama pahala Nabi, Inna Allah kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala katsirul maghfirah, banyak ampunannya bagi orang yang minta ampun. Wasi'ur rahmah, luas rahmatnya bagi orang yang minta kasih sayang. Itu makanya dikatakan Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Demikian kutipan dari
Al-Ustaz Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tafsir Al-Munir. Nah, kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang pertama tadi kita kutip dari Syekh Ismail Haqqi, yang kedua dari Dr. Mustafa, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada usia yang lanjut yang panjang. Itu ulama dunia luar biasa. Sedangkan Syria sekarang belum aman lagi. Entah di mana sekarang Syekh Wahbah. Tak tahu kita. Nah, kemudian berikutnya kita kutip pula keterangan dari Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Al-Qurtubi mengatakan, membahas dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya. Artinya, idza shallaita takbir bidal, kalau kau sholat perbanyakkan tasbih. Ada yang mengatakan maknanya itu sabbih. Makna sabbih itu adalah sholli, sholatlah. Bahkan ada yang mengatakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bihamdi rabbik, maksudnya hamidan lahu ala ma ataka minal dhuhur wal fatah. Pujilah Tuhan sebagai pujian kepada Allah Ta'ala atas apa yang diberikan Allah berupa kemenangan dan penaklukan Makkah. Surah ini diturunkan di akhir. Barangkali masih ingat pada pengajian kita lalu, menurut pendapat yang mu'tamad, ayat yang terakhir diturunkan Allah Ta'ala bukan al-yawma akmaltu lakum, bukan itu, tapi yang terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu ayat yang terakhir diturunkan Allah Ta'ala. Sebelum wattaqu yawman itu turun lagi ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini menjelang berakhirnya Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi kita disuruh memuji Allah karena sudah terjadi penaklukan Makkah. Penaklukan Makkah itu pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan Makkah. Panglima perang Islam dua, yang satu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang kedua dipimpin oleh siapa? Penaklukan Makkah itu dipimpin langsung oleh panglima perang yang tidak pernah kalah perang, sama ada di masa kafirnya atau di masa Islam. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, kemudian wastaghfir, minta ampunlah kepada Allah. Ai salillah al-ghufran, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Fasabbih, dan maksud yang adalah nazihu amal yajuz alaihi masyukrika. Artinya sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak boleh atasnya. Nasib berserta bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah maksud ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian meriwayatkan oleh imam-imam hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, lakon bagi Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah Ummul Mukminin. Masih ingat kenapa Aisyah dikatakan Ummul Mukminin, ibu segala orang beriman? Kemudian Aisyah disebut Ummu Abdillah, ibu Abdillah, karena anak Asma dengan Zubair bin Awam ada namanya Abdullah. Anak itu diangkat menjadi anak Aisyah oleh Nabi SAW. Maka dikatakan Ummu Abdillah,
Padahal Aisyah itu tidak punya anak. Tapi dialah perempuan yang paling banyak memberikan hadis, apalagi masalah perempuan. Sekiranya tak ada Aisyah, mungkin masalah perempuan tidak banyak dikenal orang. Pada suatu ketika datang seorang perempuan, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dalam keadaan haid. Jadi bagaimana saya mengetahui haid saya itu sudah berhenti?" Kata perempuan itu, dijawab Nabi, "Ambil perca kain, taruh minyak wangi, lalu diapain soalnya? Diapain? Ambil perca kain, letak ke minyak wangi, udah tuh." Tak sanggup lagi Nabi menjelaskan. Datang Aisyah tadi, tangkap Aisyah, ditarik arah ke kamarnya. Baru jelaskan, ini yang dimaksud Rasulullah. Nah, jadi maksudnya itu seorang guru tidak bagus membuka masalah itu nyata, berlebihan. Tak boleh ceritakan sampai tidak punya adab. Nabi beradab sekali. Lalu diceritakan Aisyah itu, makanya kalau masalah-masalah perempuan itu yang bagus mu'allimah aja. Mu'allimah. Tapi zaman sekarang payah pula mencari mu'allimah. Udah payah jadi. Ustaz juga udah payah. Nah, itu peristiwa Aisyah. Berapa tahun umur Aisyah waktu menikah dengan Nabi? Berapa tahun? Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad usia 6 tahun. 6 tahun umurnya. Bersama Nabi berapa tahun? Umur 9 tahun. 9 tahun baru bersama Nabi. Tapi 6 tahun sudah menikah dengan Nabi. Nah, waktu Nabi wafat, berapa umur Aisyah? Waktu Nabi wafat, Aisyah berumur 18 tahun. Menjagalah dia sampai wafat. Hebat itu. Nabi kita biasa menikah dengan janda, tetapi janda Nabi kita tak boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain. Kalau sudah janda Nabi, bagaimana menikah itu? Namanya ukul mukminin. Jadi kalau menikah dengan dia, menikah dengan ibu, menikah dengan ibunya sendiri, tak boleh dinikahi. Istri Nabi rata-rata janda. Jadi kalau sekarang kan banyak yang mau menikah lagi, mencontoh Nabi. Ya kalau menikah lagi mencontoh Nabi, nikahlah janda 60 tahun, janda 70 tahun, dia susah makan. Itu baru namanya menyelamatkan. Nabi kita itu begitu. Ayo udah tarik giginya. Nah, jadi itu cerita Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi surah idza jaa nasrullahi wal fath ila yaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat setelah turun surah ini idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali dia membaca subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dalam hadis yang lain dikatakan subhanaka Allahumma wa bihamdik rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dibaca Nabi waktu rukuk dan sujud. Ingat sejarahnya. Waktu turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim dalam surah apa? Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi, ayat ini baca waktu rukuk subhana rabbiyal azim. Kemudian turun lagi ayat sabbih isma rabbikal a'la. Ini baca waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian turun lagi ayat fasabbih
fasabbih bismi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah, subhanakallahumma. Kemudian bihamdi rabbik wa bihamdika, Allah beri wastaghfir, minta ampunlah kepadanya, wastaghfir. Jadi setelah turun ayat ini, Nabi SAW mengganti bacaan rukuk dan sujud, sehingga beliau lebih sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita pernah membaca? Kenapa tak pernah? Tak hafal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bagi metode yang boleh menggabungkan, bagus gabungkan. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, kalau ada yang begitu dua riwayat, gabungkan saja. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, digabungkan bacaan pertama dan bacaan kedua. Mana yang lebih lama diamalkan Nabi? Subhanakallahumma, subhanallah. Ini sudah hampir wafat Nabi. Dan inilah yang diamalkan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah. Ini bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Jangan kita katakan Muhammadiyah itu, bukan Muhammadiyah. Itu Nabi bilang begitu, Nabi mengamalkan. Kita jamaah ijtihad ini jangan sempit. Jangan sempit. Saya tidak suka itu. Baca subhanakallahumma boleh, subhanallah azim boleh, subhanallah boleh, yang tak boleh tak sholat. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian ayat berikut, sehingga tinggal pembahasan istighfar tadi, karena banyak kali dalil dan dalil itu dibahas lagi. Wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim. Allah Ta'ala sekali-kali tidak menyiksa mereka sedangkan kau berada pada mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad masih berada di tengah orang kafir itu, orang kafir tak disiksa. Jadi ulama kan puas Nabi, ada ulama warasatul anbiya. Jadi mungkin tapi mungkinnya mungkin kuat, iya. Sebab tidak turun pahala kepada kita ini karena masih ada ulama. Kalau ada Nabi, tak turun pahala. Nah, kalau ada ulama itu kan pewaris Nabi. Jadi ada ulama menyebabkan pahala tidak turun. Walaupun sekarang banyak pahala. Meletus gunung Sinabung. Belum selesai Sinabung, sambung lagi gunung apa? Mengkelut. Banjir, bandang, segala macam. Banyak cobaan. Tapi masih syukur itu. Masih syukur bala yang menimpa umat Muhammad ini tidak seperti bala umat-umat yang lalu. Kalau umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, hancur kita semuanya. Masih sayang Allah sudah kita. Apalagi masih banyak orang banyak Allah. Selagi masih banyak orang berzikir Allah, dunia tidak akan kiamat. Tidak akan kiamat. Allah. Ada pula orang mengatakan tak boleh berzikir Allah. Nah, ini. Kenapa tak boleh? Karena Allah itu Allah saja. Mana ada zikir satu kata Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah ada. Banyak zikir Allah. Wa dzikrullah. Allah. Jadi boleh, jangan kata boleh Allah. Tapi biasanya zikir itu di dalam, di hati. Kepada mengamalkan, terus amalkan supaya dunia tidak kiamat. Nah, berikut, wa makana min sunnatillahi ta'ala, tidaklah menjadi sunnah Allah. Kemudian tuntutan rahmat dan hikmahnya bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa mereka sedangkan Rasul masih ada di tengah mereka. Tahu itu? Ada Rasul tak disiksa. Sama itu, ada ulama tak disiksa. Bagus. Cuma kadang-kadang sama sekarang ini ulama itu tak tahu dia berharga dan orang pun tak mau menghargai dia karena ulama itu dicari
Karena dia udah caleg, tak dihargai orang. Tak sabar dia hidup miskin. Jadi caleg dia. Karena bahwasanya Allah mengutus Nabi kita itu rahmatan wa ni'matan, la adaban wa nikmatan. Karena rahmat, karena nikmat, bukan karena siksa, bukan karena adab, bukan karena nikmah. Nikmah. Kalau tulisan Indonesia nikmat bagaimana menulisnya? N-I-K. Padahal artinya itu bukan nikmat. Nikmat itu artinya. Nikmat itu bala. Semoga Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Memberikan nikmat itu bala apa? Hah? Ya betul kan? Nikmat. Harus pasih sedikit. Jadi kalau nikmat itu artinya bala, bencana. Tapi saya begitu tulisan Indonesianya, ya buatlah sama itu. Pada pengajian yang lalu sudah kita bicarakan, tidak boleh menulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan tulis SAW. Jangan tulis. Sebagaimana saya pernah memperingati Maulid di sebuah SMA, kepala sekolahnya bagus, pakai baju batik, pakai peci, Islam nampak. Setelah dia kata sambutan, baru saya tercengang. Kah Islam bukan? Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT. Salam kepada Muhammad SAW. Baru saya tahu dari Islam. Nah, jadi Nabi kita itu buat rahmat nikmat, bukan buat adab nikmat. Nikmat tidak. Kemudian Allah Ta'ala juga dengan kasih sayangnya tidak memberikan adab bagi orang yang mendustakan para rasul, sedangkan rasul itu ada di antara mereka. Karena rasul itu masih berada di tengah-tengah mereka, tidak disiksa. Seperti Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lot. Bahkan Nabi Lot ini, maaf kata, agak tercemar namanya karena ulah kelakuan umatnya. Padahal dia tetap berdosa. Sekarang pun banyak perbuatan umat Nabi Lot. Berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyiksa mereka kalau mereka minta ampun, istighfar. Jadi kalau selalu kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah terhindar dari siksa. Astaghfirullahaladzim. Coba dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, bagus juga, tapi kurang enak. Itu hayyul qayyum, betul. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi kalau astaghfirullah Allah wal hayyul qayyum, kalau Allahu wal hayyul qayyum, itu peraturan membacanya. Tetapi kalau dibaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, masih benar, masih boleh, tapi tak sedap, bermasalah sedikit. Tapi kalau dibaca wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kalau dibaca wal hayya ribut masyarakat, kalau dibaca wal hayyu tenang masyarakat. Mana yang bagus?
Waktu yang tenang, awal hayu lah baca. Maksudnya itu ikut kita jadi bodoh karena menghadapi orang yang bodoh. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, berikutnya penjelasan tadi, pada mereka ada orang yang minta ampun dari kaum muslimin. Sebagaimana tadi dikatakan, Allah tidak menyiksa mereka kalau Nabi ada pada mereka. Kemudian Allah tidak menyiksa mereka kalau mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah itu, setelah tidak berada di tengah-tengah mereka, barulah hancur mereka. Sebagaimana terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ada perang Badar dan perang sesudahnya. Hancur. Dan dalam perang Badar itu terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Kemudian Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab di mana? Terbunuh karena sok menerima kekalahan dalam perang Badar, mati dari Makkah. Abu Lahab itu hebat itu. Belum kiamat dunia sudah keluar SK-nya masuk neraka. Tabat siada abila adu wa tabba. Hebat itu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Sedikit lagi kita pulang ini. Jadi itulah dalilnya tadi, istighfar dari Al-Quran. Bermacam-macam. Karena kalau kita lihat tafsir itu bermacam-macam. Ada berhaluan tasawuf, ada berhaluan sejarah, ada berhaluan fikih, bermacam-macam. Membaca tak ada puasa. Membaca tak ada puasa. Baca ini, baca lagi, tak ada puasa. Akhir nanti mati. Baru tak bisa baca. Kalau bisa juga baca udah mati. Takut orang. Kita baca dulu satu hadis. Adalah Awar Al-Muzani. Sebutannya Muzani, jangan dibaca Muzani. Muzani. Murid Imam Syafi'i ada juga bernama Muzani. Muzani. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau berdebat Muzani dengan setan, kalah setan. Itu kehebatan Imam Muzani. Kalah setan, setan kalah. Nah, radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yuha ala nabi ala qalbi wa inni astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Ini payah dicari terjemahan. Sesungguhnya kata Nabi, layukan. Apa itu? Ada yang menerjemahkan perasaan kurang baik. Ada yang mengatakan innahu sesungguhnya tergoda. Saya lihat di dalam terjemah Mau'izatul Mukminin dikatakannya tergoda. Mungkinkah Nabi bisa digoda? Saya lihat dalam kitab terjemah Riyadhus Shalihin, kurang baik, perasaan kurang baik. Pak mencari apa terjemahannya? Karena kalau sulit terjemahan itu, penolong kita cari buku yang sulit diterjemahkan. Kadang-kadang cari tak ada pula. Rupanya sulit pada kita, sulit juga pada dia. Penasaran dia. Nah, nanti ada keterangan. Al-Imam An-Nawawi. Nah, atas hatiku kata Nabi, dan sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. 100 kali. Nabi istighfar dalam satu hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
Jadi rawahu Muslim. Jadi jangan dibaca rawahu Muslim. Tak boleh itu. Jadi kalau rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh orang Muslim. Rawahu Muslim. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih 70 kali. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Nah, tapi kita jangan salah, Nabi istighfar 70 kali sehari, 100, kupasang 200, berkalah dari Muhammad. Jangan begitu. Itu angka 70, bukan angka mati itu. Orang Arab mengatakan banyak, menyatakan banyak, 70. Itu bukan sebutan, bukan angka mati. Lebih lagi dari itu. Banyak-banyak, berapa? 70-an. Nah, begitu, ratusan, begitu. Bukan angka pasti itu. Banyak istighfarnya, banyak sekali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Kemudian lebih 70 kali. Itu menyatakan banyak. Likat ratil adat. Kita bahas yang tadi, masih banyak hadis yang lain, insya Allah sambungannya minggu depan. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, layurat tadi diartikan, yang dimaksud ghaib dengan ghaib sama. Ghaib dengan ghaib sama. Ghaib artinya apa? Awan, menutupi. Jadi maksudnya hatiku tertutup, ada yang menyelubungi hati Nabi. Satu pendapat. Ada yang mengatakan, Qadhi Iyad mengatakan, kata Imam Nawawi, perasaan melemah, mereda dan lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Padahal Nabi kita itu senantiasa berzikir. Apabila lemah, apabila melemah ataupun mereda, dianggap itu dosa. Nabi berzikir. Jadi ibaratnya kalau lampu 100 watt, lampu terang sekali, kalau kurang sedikit wattnya itu, dia merasa itu dosa. Nabi tidak berdosa, tapi perasaannya berdosa. Kenapa begitu? Karena sempat sampai 100, turun jadi 95, dosa. Kalau kita gimana? Sampai 100, kalau turun padam, habis semua. Jadi ada yang mengatakan, nah, jadi karena Nabi menganggap itu dosa, lalu dia minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena dia sudah sempat tinggi, turun melemah, itu dosa. Itulah dosa Nabi, dianggapnya dosa. Dianggapnya dosa, padahal tidak berdosa. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada yang mengatakan sibuk Nabi memandang kebaikan-kebaikan umatnya, urusan mereka, kemudian kasih sayang kepada mu'allaf. Jadi karena itu lupalah Nabi kepada makom yang tinggi tadi, lalu dia merasa berdosa. Merasa berdosa, minta ampun, kata Imam Nawawi. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan tidak begitu. Ada yang mengatakan Nabi kita itu sakinah, tenang, yang menutupi hati. Karena Allah Ta'ala mengatakan fa'anzala sakinata alaihim. Karena itu istighfar Nabi menyatakan pengabdian dan iftiqar. Dia beristighfar menyatakan pengabdiannya kepada Allah, mengatakan iftiqarnya kepada Allah, berhajat kepada Allah. Nah, tetap khusyuk dan syukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang diberikannya. Jadi kalau begitu, zahirnya Nabi istighfar, tapi hakikatnya Nabi bersyukur. Pernah saya katakan yang lalu, zahirnya berdoa,
hakikatnya bersyukur. Mana itu? Mana itu? Contohnya. Contohnya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah at sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa darajatil aliyatir rafi'ah wa ba'du maqaman mahmud alladhi wa'ata. Berikanlah ya Allah kepada Nabi Muhammad itu maqam mahmud. Berikan kepada Nabi Muhammad itu al-maqamul mahmud atau asy-syafa'atul uzma. Padahal tidak didoakan pun pasti diberikan Allah Ta'ala. Jadi itu namanya zahirnya doa, hakikatnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini zahirnya istighfar, hakikatnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Payah kita untuk membicarakannya. Kenapa? Yang dibicarakan ini tak layak kita saya membicarakannya. Orang besar-besar kali, paling besar, lebih besar dari arasy kemuliaan. Saya lebih cocok, lebih sependapat dengan Imam Ghazali dalam masalah ini. Sebentar lagi ada komentar Imam Ghazali. Nah, itu tadi dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita apa sebagian, kita tinggalkan sebagian. Nah, ini perkataan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dari Syekh Abdul Qadir Irfan bin Salim Al-Asy'ar Sunnah Ad-Dimashqi dalam kitab Rawdatul Muttaqin. Begini kata Imam Ghazali. Sudah pernah saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau dibaca kitab Ihya Ulumuddin, segala kitab yang ada sekarang pada umumnya mengutip dari kitab itu. Walaupun kitab itu dicaci oleh orang-orang tertentu, tapi kitab Ihya Ulumuddin itu nggak ada lawan itu. Al-Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Ghazali bukannya ada fotonya itu. Nah, bukan. Ya pada masa itu mana ada foto. Dari kata Imam Ghazali begini, saya setuju dengan ini. Kata beliau, karena sallallahu alaihi wasallam daimat tarqi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meningkat, senantiasa meningkat. Agak berbeda dengan ucapan imam sebelumnya tadi. Kalau imam sebelumnya tadi ibaratnya 100 watt melemah jadi 90 watt, menurun. Jadi kalau ini tidak, Nabi SAW senantiasa tarqi, meningkat, meningkat. Faidah taqwa ila halim rama qabaduna. Kalau naik kepada suatu keadaan, dia memandang apa yang sebelumnya itu sudah di bawah. Naik. Dia dipandang sebelumnya itu di bawah. Yang di bawah itu dianggapnya dosa. Karena itu ada mesti istighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian fastaghfara min hadis sadaqah, maka Nabi minta ampun dari keadaan yang tak lalu itu. Jadi bukan melemah. Kalau melemah berarti Nabi kita itu lalai, ada melemahnya. Kalau istilah kita tadi fatrat, suam-suam kuku, itu arti aslinya. Jadi melemah. Ini tidak, naik terus. Setiap dia naik, yang sebelumnya dosa. Naik lagi, yang sebelumnya dosa. Naik lagi sebelumnya dosa. Padahal yang sebelumnya itu bagus. Tapi dia menganggap itu dosa. Kenapa? Karena tingkatannya. Itu tadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wallahu a'lam. Nah, itu ya dulu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi pembahasan ini, dan ada lagi pengajian tauhid kita. Nah, karena malam ini sendirian saya kebetulan, kita pulangnya tak sampai jam 11. Nah, jadi jangan ustaznya satu dihitung 2. Ya, saya kembalikan kepada moderator Al-Ustaz kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya tadi, cukup menarik malam ini walaupun narasumber tunggal. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan.